dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan Profesi Guru berdasarkan Aktivitas Instruksional. Saya Jana dengan NIM 2314010344 akan menjelaskan materi poin A dan poin B. Saya Indah Nurul Afika dengan NIM 2314010315 akan menjelaskan materi tentang poin C dan poin D. Saya Zahratul Jannah dengan NIM 2314010324. Saya akan menjelaskan poin E dan L. Saya Jannah akan menjelaskan materi poin A dan B, yang mana poin A ini adalah konsep aktivitas instruksional dalam profesi guru. Jadi sebelum masuk ke aktivitas instruksional, kita harus mengetahui dulu istilah dari instruksional. Yang mana instruksional ini berasal dari kata instruksi yang merujuk pada pemberian arahan dan bimbingan dalam proses pembelajaran. Jadi, aktivitas instruksional adalah seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru secara sengaja, terencana, dan sistematis untuk memfasilitasi proses pembelajaran agar berlangsung secara efisien dan efektif. Jadi secara konseptual, aktivitas instruksional ini terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pelaksanaan, yang ketiga itu ada evaluasi, yang keempat itu ada remedial dan pengayaan, dan yang kelima itu ada refleksi. Dengan demikian, aktivitas instruksional ini dapat dipahami sebagai inti dari praktik profesional guru, yang mana karena kualitas pembelajaran itu sangat ditentukan oleh bagaimana guru itu mengelola seluruh rangkaian aktivitas tersebut secara tersusun atau sistematis. Selanjutnya, pada poin B, yaitu perencanaan pembelajaran sebagai inti dari aktivitas instruksional. Perencanaan pembelajaran merupakan aspek paling fundamental dalam aktivitas instruksional karena menjadi dasar bagi seluruh pembelajaran yang akan dilaksanakan. Menurut Abdul Majid, perencanaan pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa prinsip. Itu yang pertama, fleksibel, artinya dapat menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang kedua itu berorientasi pada kemampuan peserta didik. Yang ketiga itu memperhatikan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, realistis, itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di kelas. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan merupakan instrumen strategis yang menentukan arah, kualitas, dan keberhasilan proses pembelajaran secara keseluruhan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan melanjutkan tentang pelaksanaan pembelajaran, strategi dan metode. Adapun pelaksanaan pembelajaran merupakan tahapan penerapan rencana pembelajaran dalam interaksi langsung antara guru dengan peserta didik. Keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan guru yang menggunakan metode yang tepat, memilih strategi yang tepat, dan mengelola kelas dengan baik, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Pada era kurikulum merdeka, guru dianjurkan untuk menggunakan pendekatan student center, menggunakan seperti project based learning atau PJBL, dan program based learning atau PBL. Dalam pembelajaran kooperatif, agar siswa lebih aktif dan kompetensinya berkembang secara menyeluruh. Selain itu, guru juga harus mampu mengelola kelas secara efektif melalui pengaturan kelas, pengelola perilaku siswa, dan dalam perspektif Islam. Guru juga perlu memahami kondisi dan kemampuan setiap peserta didik dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Adapun selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Evaluasi dan asesmen merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berfungsi untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini juga tidak hanya
berupa penilaian atau ujian akhir, tetapi mencakup seluruh proses pembelajaran atau proses pengumpulan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian poin E sama F. Nah, yang pertama itu bagian E itu teknologi dalam aktivitas instruksional. Kita tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Nah, pada saat era digital ini, teknologi itu bukan sekedar alat bantu dalam mengajar, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, di mana guru yang profesional itu harus dituntut dalam memanfaatkan teknologi agar proses pembelajaran itu lebih menarik dan lebih efektif. Nah, kemudian adanya konsep TEPAK atau Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana konsep ini menjelaskan bahwa guru itu tidak cukup hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi seorang guru itu juga harus bisa memahami materi dan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, jadi ketiga aspek tersebut harus saling melengkapi. Contoh penerapannya adalah penggunaan video pembelajaran, presentasi interaktif, kemudian aplikasi kuis seperti Quizizz, dan serta platform pembelajaran digital. Nah, selain itu juga ada konsep blended learning, yang dimana blended learning itu perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Nah, konsep blended learning ini semakin relevan setelah pandemi COVID-19, karena blended learning ini mampu memberikan fleksibilitas dalam belajar. Nah, dan yang paling penting itu yang harus kita pahami bahwa tujuan penggunaan teknologi ini bukan sekedar untuk mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi sebagai meningkatkan kualitas pembelajaran agar peserta didik itu mudah dalam memahami materi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa guru yang profesional itu adalah guru yang memanfaatkan teknologi secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu refleksi instruksional sebagai pengembangan profesional. Nah, di mana refleksi itu sama halnya dengan bercermin atau refleksi instruksional ini adalah proses di mana seorang guru itu mengevaluasi atau merenungkan kembali cara mengajarnya untuk mengetahui apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, seorang guru itu bisa bertanya kepada peserta didiknya, apakah suaranya sudah jelas sampai ke belakang, atau ketika guru menjelaskan materi itu apakah sudah mudah dipahami oleh peserta didik atau belum. Nah, guru yang terus melakukan refleksi ini akan berkembang menjadi lebih profesional. Jika seorang guru itu tidak melakukan refleksi atau hanya mengajar dengan cara yang sama, maka dia akan mengalami stagnasi. Nah, kemudian cara yang dilakukan guru dalam melakukan refleksi itu, yang pertama itu menulis jurnal pembelajaran, menulis jurnal refleksi pembelajaran setelah mengajar. Kemudian itu berdiskusi dengan rekan sejawat dan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, guru yang terus melakukan refleksi akan itu mengalami peningkatan kompetensi pedagogiknya. Jadi intinya itu refleksi merupakan sarana bagi guru untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Sekian materi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.